Pasang infus RL. RL. Pasang infus RL. Kemudian Jelaskan ini nanti harus prosedur. ada ya, harus disiapin ya infusannya. Ya, harus disediakan infusannya. Ya, infusan RL. Terus apa lagi? Dideketin. Jadi kalau misalkan nggak disiapin berarti nanti nggak dapat nilai. Ya, kalau nggak ada. Jadi kalau hanya disebutin aja tuh tanpa ada infusnya nanti akan mengurangi nilai. Ya. Kemudian apa lagi? Menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan. Ya, menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan. Ya, Bapak Ibu ini karena ari-arinya ya, nyebutnya itu ari-ari ya. Plasenta atau ari-arinya itu belum lepas, sudah 30 menit ya, dan ini harus segera dilepaskan, maka akan dilakukan tindakan ya. Apakah Ibu bersedia, Bapak? Bersedia. Ya. Setelah itu apa? Lakukan anestesi verbal atau analgesik rektal. Nah, itu apa anestesi verbal? Anestesi verbal itu berarti kan memberikan Obat bius. bukan obat bius ya, apa ketenangan gitu. Hmm. Ya, ketenangan ya secara verbal gitu. Kita ngomong bahwa ibu pada saat dilakukan tindakan supaya tidak merasakan sakit yang berlebihan, ibu harus apa? Tarik Kenapa? ya, karena nanti tangan saya masuk ke dalam ya untuk mengambil plasentanya. Jadi pada saat nanti saya masuk tangannya ke dalam, ibu tarik napas panjang ya, tahan gitu. Nah, itu anestesi verbal ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau Siapkan alat yang diperlukan. Nah, alatnya kalau analgesik rektal gimana? analgesi parental. Ya, nggak ada ininya ya. Kasih misoprostol. Kasih misoprostol ya, analgesi parental. Misoprostol. Terus apa lagi? Siapkan alat yang diperlukan. Nah, siapkan alat yang diperlukan. Nah, biasanya untuk melakukan manual ini sarung tangannya yang panjang. Iya. Ya. Oh, ini belum diambil ya sarung tangan ininya, lupa. Yang steril ya, Bu? Iya, yang panjang pokoknya yang segini nih. Iya. Ya, kemudian ke ada siapa? Itu ya. Ibu Jelin ada? Jadi, Sarung tangan panjang disiapkan. Ya. Terus apa lagi? Ibu dalam posisi litotomi. Ibu dalam posisi litotomi. Ya, Ibu sekarang posisinya dibetulin dulu ya. Kakinya posisi litotomi kebayang kan? Bayang. Ya, kakinya diangkat. Diangkat Oke. itu. Terus apa lagi? Cuci tangan dengan aturan klorin tanpa melepas sarung tangan, kemudian bilas dengan air DTT, kemudian keringkan. Oke, berarti ini dicuci dulu kan, dilakukan klorin kan? Klorin ya. Di klorin, kemudian di DTT DTT. Setelah itu dikeringkan, dikeringkan tanpa melepas. Kemudian setelah itu apa? Pakai sarung manual steril. Pakai sarung tangan manual. Jadi handsome ya. Setelah itu apa? Pakai sarung tangan sendiri. Bersihkan pulpa, vagina, kosongkan kandung hamil. Ada form DTT nya ya.
persiapan alatnya. Jadi nanti setelah cuci tangan tuh ya, setelah dikeringkan ini dideketin dulu ya, bak instrumen yang ada handscrew panjangnya, kemudian baki, terus ini apa, ke kapas ya. Terus Jepit tali pusat. bersihkan dulu kan, Bersihkan Pakai sarung tangan dulu, Bu. iya, pakai sarung tangan dulu ya, pakai sarung tangan dulu. Berarti di double ya, Bu? Hah? Yang sarung tangannya di makan batu. Ini baju dipilih. Ya, nanti intinya lengan bajunya dibuka ya. Ya, Bu. baju seragam putih nggak bisa. Pentosan mau dibukain, Bu? Mau udah. Sing-singkan. Terus lakukan pulpa hygiene dulu ya. Jadi Oh. ambil dulu kapas ya, Isi, Bu. celupkan, kemudian kita pulpa hygiene terlebih dahulu. Maaf, Bu, tangan awan. Ya, pulpa hygiene secukupnya aja ya. Kemudian setelah pulpa hygiene, Kandung kemih. kosongkan kandung kemih ya. Jika memang kandung kemihnya Penuh. Ya, kalau enggak berarti nggak usah ya. Oke, kalau penuh kita pasang dulu ya kateter. Kemudian ini dikesinikan kan, Ya. nggak usah dipasang urin bagnya ya. Oke. Gak dicek dulu, Bu. Kalau dicek dulu pakai tangan yang pakai Yang tangan. ini ya, dicek dulu. Jadi setelah pulpa hygiene, cek kandung kemihnya apakah penuh atau tidak. Kalau penuh, lakukan kateter ya. Oke, selanjutnya apa? Jepit tali Jepit pusat tali pusat. dengan klem jarak 5 sampai 10 dari pulpa. Tegangkan dengan satu tangan sejajar dengan lantai. Oke. Ya, kemudian itu apa? Secara objektif masukkan tangan lainnya punggung ke dalam vagina menelusuri Ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat. Oke. Nah, kayak gini ya. Soalnya kalau dibaca ya apa ya, pusing gitu ya. Nah, jadi masukkan tangan secara objektif tuh gini, 3 jari. Nyusur ya gini. Ini ya, secara objektif masuk sampai ke pangkal tali pusat. Nah, setelah di pangkal tali pusat ini dilepaskan, kemudian tangannya itu kita cari ya, cari di mana bagian plasenta yang sudah terlepas duluan ya, dicari mana ya. Nah, kemudian tangan ini pindah ke pundus ya, pindah ke pundus, cari di mana plasenta yang sudah terlepas ya, ke atas, ke bawah kita cari. Nah, kemudian setelah kita mengetahui di mana bagian yang sudah terlepas, lakukan pengikisan ya, pengikisan dengan menggunakan kelingking ini ya. Jadi gigit, jadi dicari dulu pinggir-pinggir tali pusatnya mana yang udah lepas ya. Jadi kita ngikisnya itu yang sudah terlepasnya, jadi jangan sampai ngikis yang belum lepas ya. Oke. Dengan menggunakan kelingking. Nah, gini posisinya ya, posisinya gini. Kemudian sisir perlahan ya ke bawah ya. Nah, kayak gini, jadi searah gini. Jadi enggak udah gini balik lagi gini, enggak.
Ya, terus kalau misalkan bolak-balik ini berarti kan ngikisnya itu ada yang pakai ini kan? Iya. Jadi harus pakai ini. Jadi searah gitu, ya. Nyusur terus perlahan, ya dari mulai yang melekat, dari mulai yang melepas ya, melepas sampai ke yang melekatnya itu disisir pelan-pelan. Karena kita akan melepaskan yang melekat, gitu. Melepas ke melekatan, gitu kan ya. Makanya harus hati-hati, jangan sampai cepet-cepet dan harus pelan-pelan gitu kan ya. Karena kalau misalkan nggak pelan-pelan kan akan terjadi perforasi gitu kan ya, perdarahan kan. Kebayang ya, kita paksa kan si plasenta itu untuk lepas. Jadi memang harus hati-hati ya. Makanya ibunya tarik nafas ya Bu ya, tarik nafas Bu. Kita hati-hati nyikis ya, pelan-pelan dari atas ke bawah, itu kan ya, pelan-pelan sampai semuanya si tali pusat si plasenta itu terlepas, gitu ya. Nah kalau sudah terlepas semuanya, kita pastikan lagi tuh tidak ada bagian plasenta yang menempel. Kita explore ulang, itu kan ya. Nah kita explore ulang ya dengan menggunakan kelingking sama ya. Nah kemudian setelah semuanya dipastikan lepas, tidak ada yang menempel ya, karena kalau ada yang menempel itu akan terjadi perdarahan. Jadi harus semua dipastikan tidak ada yang menempel. Kemudian kita tarik plasenta. Kalau sudah di sini ya, di pulpa, kemudian tangan ini Fundus. dipindahkan Dorsokranial. ya, dipindahkan ke simfisis, terus lakukan dorsokranial ya. Nah kita tarik, ini kan sama ya kayak yang kala 3 gitu, untuk menahan supaya uterus itu tidak ikut Keluar. ya. Nah, tekan kemudian didorong ke atas ya, tekan. Nah ini sambil ditarik keluar ya, tarik keluar. Nah ketika sudah di pulpa, kemudian kita putar sama ya, searah dengan jarum Ya. sampai si tali pusatnya itu terpilih ya. Jadi pelan-pelan, kalau ada sisa selaput ujungnya diputar-putar kan Ya, gitu-gitu. nah putar-putar ya. Nah kemudian kita baru masukkan ke dalam salah. Maaf Bu. Nah, itu ya, ke dalam wadah gitu ya. Ya, Kebayang? bayang. Gampang sih ya. Nah cuman di ininya aja, nah nikis ininya kan masuk tadi secara obstetrik ya, lusur sampai ke pangkal tali pusat. Kalau sudah sampai sini nih, tangan kirinya pindah ke pundus ya, pindah ke pundus. Kemudian tangan ini mencari dulu ya, daerah mana yang sudah terlepas. Kalau sudah diketahui bagian mana yang terlepas, sisir ya. Misalkan dari sini nih yang lepasnya, berarti kita sisir dari sini nih ya, sini pelan-pelan, terus balik lagi tuh kan. Ingat ya, jadi jangan gini, jadi satu arah. Balik lagi pelan-pelan, karena kita maksa kan ya, ini memang resikonya perdarahan gitu kan. Jadi karena memaksa si pembuluh-pembuluh darah itu untuk terlepas gitu, makanya tadi dari awal harus dipasang infus, karena ya menjaga supaya Tidak syok. jika terjadi perdarahan teratasi kan gitu ya. Sisir pelan-pelan Bu, tarik nafas Bu ya, tarik nafas. Lumayan ini sakit kan, kebayang supaya dikuak-kuak sampai semuanya Lepas. Nah sampai yang bawahnya, pokoknya semuanya lepas dipastikan ya. Ini harus pelan-pelan dengan perasaan, dengan penuh empati ya. Jadi kalian tuh harus
merasakan gimana kalau rahim kalian digini-gini gitu ya, gitu kan nggak kebayang. Apalagi kalau dikuret kan pakai sendok gitu kan ya, pakai tangan aja kesakitan ibunya ya, apalagi pakai sendok kuret. Nah kalau udah semuanya dipastikan lepas, kita eksplor ulang ya di dinding rahimnya untuk memastikan benar-benar tidak ada plasenta yang Tersisa. ya, tersisa. Oke, nah udah semuanya kita pegang gitu kan ya, kemudian tarik keluar. Nah ketika ini udah sampai di sini ya, ditekan ini dorsal untuk supaya tidak terjadi apa namanya, inversios uteri ya. Tarik kemudian sama ininya ya. Nah ini juga harus pelan-pelan gitu ya. Segera setelah ini apa? Masase segera ya, karena memang ya resiko terjadi perdarahan. Nah jadi harus segera melakukan masase sebaik mungkin ya. Supaya pembuluh darahnya itu terjepit dengan adanya kontraksi. Jadi harus digini segera ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Dekontaminasi. Nah, kalau langkah selanjutnya, kalau aslinya kan apa di APN setelah apa namanya masase tuh Evaluasi pendarahan. evaluasi Perdarahan. ya, dicek apakah terjadi perdarahan gitu kan Robekan. ya. Kemudian terjadi robekan. Kalau misalkan terjadi robekan berarti Anestesi. dijahit ya. Gitu. Jadi penata laksanaannya selanjutnya sama dengan langkah yang APN. Ya, gitu. Kalau sudah dipastikan semuanya itu lepas gitu kan. Jadi plasentanya itu ketika dicek itu udah lengkap gitu kan ya, tidak ada yang tertinggal, maka langkah selanjutnya itu sama kayak APN. Ya. Terus langkah selanjutnya apa? Dekontaminasi sarung tangan. Dekontaminasi sarung tangan Dan peralatan. kemudian, Lepaskan dan rendam sarung tangan. ya dilepas, direndam di dalam larutan klorin selama 10 menit. dicuci dulu, kemudian Dilepas. terus setelah itu Cuci tangan. cuci tangan Di air kemudian, mengalir dengan sabun. terus Periksa TT. periksa TTP. Catat kondisi ibu. Catat Laporkan kondisi ibu. tindakan. ya buat laporan tindakan. Rencana pengobatan dan masih Rencana pengobatannya berarti dikasih apa sih? Berarti ya apa namanya, masa nifas ya, dikasih apa? Kalau ibu bersalin itu dikasih pengobatan dikasih apa? vitamin. Di satunya ada gak? Nggak ada. Warna merah. Apa? Dikasih vitamin A ya gitu. Terus untuk mencegah terjadinya infeksi dikasih apa? Dikasih apa? Antibiotik ya. Terus apa lagi? Terus udah, selanjutnya apa? Anjurkan ibu minum untuk badan makan. Kalau Di situ apa? Ibu dan Perlindungan ibu dan bahwa keluarga. tindakan telah selesai. Tahu ya. Jadi Iya. bapak ibu sekarang plasentanya atau ari-arinya udah lahir ya, udah lahir lengkap. Sekarang tinggal istirahat ya. Terus ibunya makan yang banyak supaya kontraksi uterusnya baik. Terus apa lagi? Pemantauan. Pemantauan hingga 2 jam. Ya, pemantauan sama. Pemantauan skala 4, kontraksi, perdarahan, ya, TTP, kandung kemih, ya. Nah, terus Udah. gampang kan ya? Gampang. Ibu, Ya. yang nomor 11 tuh yang minta seseorang asisten atau penolong lainnya untuk itu hilang. Iya, belum.
Nah, iya itu. Nah, jadi pada saat ini ya, pada saat si penolong ibu bidannya itu mau masuk nih, pada saat mau pindah ya, Iya. kan udah pas di pangkal plasenta tuh tangan kiri pindah ke puntung. Nah ini ditegangkan oleh asisten. Gitu. Asistennya sebelah sini. Iya sebelah sini. Oh, sebelah sini. Ya, sebelah sini sebelah kiri kita. Ya asisten minta tolong, jadi jangan di sini, biar nggak ngalangin. Ya, cuman ditegangin aja gitu, nggak narik, dipegangin aja gitu. Itu kalau nomor 14, bila plasenta berimplantasi di korpus belakang, tali pusat tetap di sebelah atas dan sisipkan ujung-ujung jari tangan di antara plasenta dan dinding uterus, di mana punggung tangan menghadap ke bawah. Tapi kalau misalkan Oh iya, korpusnya bila di belakang, Dan di depan. punggung tangannya sisipkan ujung-ujung jari tangan di antara Nah, plasenta. berarti kan kayak gini nih. Bila nempelnya itu di sini, ya. Dari belakang kan? Ya. Oh, dari sini nih, salah. Nah, sini ya. Nah, maka si punggungnya kan di bawah gini. Itu kan? Tergantung dari si nempel ininya, plasentanya gitu. Kan yang normalnya mah di sininya di depan. Tapi kalau nempelnya di bawah, maka si punggung tangan kita itu berada di bawah. Kalau dia nempelnya di atas, di sini, berarti punggung tangannya di atas. Gitu. Maksudnya. Ya. Ikisna kumaha, Bu? Yang sama kayak gitu. Nah, itu sama pakai kelingking. Tetap pakai kelingking. Jadi jangan sampai pakai ujung-ujung kuku ya. Ya, jadi jangan sampai gini nih. Gini, jangan sampai gini ya. Apalagi kukunya mau kebiduan. Aduh, udah wae merenan ya. Gitu. Kutekan. Jangan ya, makanya ibu bidan tuh kukunya jangan panjang-panjang. Ya, gitu. Kasihan nanti. Belum juga apa-apa, nanti sarung tangannya udah robek kena kuku ya. Jadi gitu ya, kakoetan, kasihan kan? Ya. Enak banget. Tempel tendai gitu. Ya. Gitu. Ada lagi yang masih bingung di langkah-langkahnya? Ibu, misalkan kan tadi udah yang nomor 18 yang udah keluar plasentanya, tapi ada misalkan sisa lagi tapi belum, maksudnya ada sisa tapi nggak diprediksi itu masih ada sisa, terus explore lagi. Berarti 2 kali masuk tangan nggak apa-apa. Nah makanya ketika ini kan tadi udah semuanya tuh ya dilepaskan. Ya, udah keluar. Explore, nah sebelum dilepaskan tuh kan explore lagi. Nah itu untuk memastikan biar gak bolak-balik tangan masuk. Makanya sebelum ini ditarik keluar itu dieksplor dulu, dipastikan semua plasenta itu tidak ada yang menempel gitu. Nah ini cirinya itu kalau yang masih nempel itu si apa namanya, ininya tuh licin gitu. Ya, si dindingnya masih licin gitu. Ya, jadi beda dengan apa namanya kalau udah lepas semua itu agak ya enggak licin gitu ya. Jadi dieksplor dulu tuh semuanya, dipastikan tidak ada yang terlepas, semuanya sampai ke bersih ya gitu. Kalau misalkan udah ini ya biasanya kan ibu-ibu bidan masuk lagi nih, itu memang resiko infeksi ya, resiko infeksi gitu, resiko perdarahan. Kan sekali tangan masuk aja berapa ribu ya bakteri yang masuk. Jadi untuk menghindari itu pada saat masuk tadi harus dieksplor gitu. Dan memang sakit ya gitu, sakit kan, terus jadi kodokan gitu kan ya gitu. Ada lagi?
yang SC ya bisa, karena kan bukan karena faktor jenis persalinan. Ya tinggal yang di S mah ya tinggal sama aja kayak gitu, cuman beda Beda lubang. ini mah di bawah, yang ini mah di atas kan mobilnya. Ya. Ya kalau emas juga kan udah dirujuk tuh ya, udah dikasih drip gitu kan ya, untuk supaya si plasenta itu terlepas. Kalau susah juga itu jadi histerektomi ujung-ujungnya kan. Ya. Udah ditanyakan lagi? Cukup? Kalau sudah cukup tinggal latihan sekarang. Siapa dulu?